Silakan kamu dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sekarang bisa bertemu tatap muka pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam telat ya nggak apa-apa ya. Daftar hari udah diisi kan? Jangan lupa diisi. Kemudian tadi ini sudah banyak yang hadir sekitar 20 orang, 21 ya termasuk Bapak ya. Jadi 21 orang yang ada di partisipan ya. Tadi sudah saya sapa ya. Ada Cindy ya. Ada Fitri, ada Ilma ya. Kemudian ada Michael, itunya harus pakai lampu Michael. Kemudian Nabila, Nden, Nopi, Renita, Raymond, Sally, Sipa, kemudian Utari, Wipik, Wulan, kemudian Yusnia, gitu kan. Nah, yang lainnya menyusul ya. Baik. Boleh sekarang mic-nya boleh dimatikan ya, mic-nya boleh dimatikan. Tapi kalau seandainya mau bertanya boleh dinyalakan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan ditulis pada chat saja. Ya. Saya akan tampilkan PowerPoint mengenai pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Mengenai materi hari ini yaitu dimensi 3, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Yang perlu kuasai pada hari ini yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, kemudian mendeskripsikan jarak dalam ruang titik ke garis, kemudian menentukan jarak dalam ruang antar titik, kemudian menentukan jarak dalam ruang titik ke garis, kemudian menentukan jarak dalam ruang dengan luas segitiga. Kita akan belajar dari masalah ya seperti ini. Budi akan menghias suatu ruangan yang berbentuk kubus untuk acara ulang tahun seorang temannya. Ia menghias ruangan tersebut dengan pita dan balon. Ia ingin memasangkan pita melintang melalui ruangan dari pojok atas sampai pojok bawah ruangan. Jika ruangan tersebut berukuran 3 meter kali 3 meter kali 3 meter, berapakah panjang pita yang diperlukan untuk menghias ruangan tersebut? Itu masalahnya. Ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Coba amati.
Ini yang merah ini dianggap seperti pita, ya. Ini dari F ke C, G ke A. Kalau yang bawah itu bukan pita, ini lantai saja yang bawah. Kemudian pita juga bisa dari B ke H, kemudian F ke D. Kalau saya ambil ini, ya, yang A, C, G, A, bidang yang miring ini, ya seperti ini, E, A, G, C, ini miring seperti ini, pitanya itu, ya. Itu masalah yang akan dipelajari pada hari ini, ya. Nah, buatlah pertanyaan tentang bangun ruang di atas. Usahakan pertanyaan Anda memuat kata-kata, ada kata titiknya atau garis gitu kan. Ini salah satu aja di ini. Jarak, mendeskripsikan, menentukan, diagonal sisi, diagonal ruang, panjang. Tulis pada room chat playback pertanyaan Anda. Silakan ditulis di chat pertanyaannya, ya. Ya. Di sini ditulis di chat pertanyaannya. Tadi kan ada masalah tentang Budi itu ya. Budi ingin apa? Ingin membuat pita gitu kan. Nah, itu ada pertanyaan enggak yang kamu perlu tanyakan? Nah, ditulis di chat di sini. Silakan. Ya, ditulis chat pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan. Silakan, ya. Seorang satu pertanyaan saja ditulis di chat, ya. Silakan, ya. Pertanyaannya apa saja, ya. Kadang-kadang kan ada masalah seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Atau memang sudah bisa begitu? Ya, ini kan kita akan belajar tentang dimensi 3. Kemudian tentang jarak dari titik ke titik. Nah, ini kalian harus ada pertanyaan dulu ya muncul. Silakan ditulis di chat di sini ya. Ini belum ada yang menulis di chat ya. Silakan ditulis dulu. Baik, ini ada yang sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Di sini dari Raymond yaitu berapa jarak antara A dan G? Nah, bagus. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu. Kemudian dari Yusnia, bagaimana cara menentukan panjang jarak dari titik A ke G? Bagus pertanyaannya. Kemudian dari Amelia, bagaimana cara menentukan jarak antara titik satu dengan titik yang lain? Bagus. Nah, bagus. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaannya yang muncul yang muncul dalam benak masing-masing ya. Baik. Kalau saya rangkum ya seperti ini. Ya, pertanyaannya tidak jauh dari sini ya. Kita harus gali informasinya ya. Dari sekian banyak pertanyaan yang Anda buat, ini akan mengacu seperti ini. Nomor 1, bagaimana mendeskripsikan diagonal bidang? Apakah diagonal bidang selalu menghubungkan titik-titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dan tidak merupakan rusuk bidang? Nah, gitu. Bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang? Apakah semua bangun ruang mempunyai diagonal bidang? Bagaimana mendeskripsikan diagonal ruang? Apakah diagonal ruang selalu menghubungkan titik-titik sudut yang terletak pada bidang yang berlainan? Apakah semua bangun ruang mempunyai diagonal ruang? Bagaimana cara menentukan panjang diagonal ruang? Bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada prisma? Bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang alas pada limas? Apa yang dimaksud dengan jarak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, ya. Baik, kita sebelum menggali lebih jauh ya, kita bahas dulu ini contoh soal ya. Ada siapa? Nopi, ada Nopi? Ada, Pak. So, baca Nopi. Jika AB sama dengan 4 akar 6 cm dan BC 4 akar 2 cm, maka AC sama dengan 3 cm. Bagus. Nah, ini soalnya ini ya.
Jadi AB ini kan garis yang ini. Yang tegak ini ya. BC yang mendatar ini 4 akar 6, 4 akar 2. AC-nya ada ide bagaimana cara mencari panjang AC. Ada yang bisa? Pitagoras, Pak. Iya, ya, menggunakan Pitagoras, yaitu yang miring kuadrat ini, gitu kan? Yang miring kuadrat ini harus sama dengan ini dikuadratkan, sisi-sisi dikuadratkan, dijumlahkan, gitu ya. Nah, ada yang bisa ngitung? Coba dihitung dulu, ada nggak yang coba dihitung dulu. Kan pertama, Ya. untuk menghitung AC, berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti AC sama dengan akar dari 4 akar 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. AC sama dengan akar dari 4 akar 6 kuadrat itu 4 kuadrat dikali akar 6 kuadrat. 4 kuadrat yaitu 16, akar 6 kuadrat yaitu 6. Lalu ditambah 4 akar 2 kuadrat yaitu 4 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16 dikali akar 2 kuadrat 2. Jadi AC sama dengan akar 16 kali 6 yaitu 96. 16 kali 2 yaitu 32. AC sama dengan akar dari 96 tambah 32, 128. Terus AC sama dengan 128 itu sama dengan 64 kali 2. Berarti AC sama dengan akar 64 yaitu 8, yang tersisa akar 2. Jadi AC sama dengan 8 akar 2. Iya, bagus itu. Siapa yang sama dengan si Pak? Ada yang sama? Iya. Coba sekarang saya akan tampilkan cara lain, ya. Cara lain seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. AB 4 akar 6, BC 4 akar 2. Ini kan sama 4. Ya. Ini kan di dalam tanda akarnya ada 6 dan 2. Kemudian dijumlahkan. 6 tambah 2, 8. 4 akar 8. 8 itu sederhanakan, yaitu 4 kali 2. Akar 4 diubah ya, ini pakai akar 4, ini juga akar 2. Akar 4 itu kan 2. Kemudian akar 2-nya tetap, kemudian 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya 8 akar 2. Sama ya seperti yang dibuatkan sifat, tapi cara yang berbeda. Begitu ya? Bagus. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Silakan Wipik. Baca. Dinyalakan mic-nya, Wipik. Ulangi, sok. Silakan. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm dengan P adalah titik antara HG sehingga HP sama dengan 1/2 HG. Jarak antara titik A ke titik P adalah. Iya, bagus. Nah, itu soalnya, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ada titik A, ini titik A yang bawah, kemudian ini titik P. Nah, jaraknya berapa? Gitu, ya. Kita tahu bahwa ini AD. AD-nya berapa sini nih? Dari A ke D. A ke D yaitu 6 cm. 6 kalau diubah menjadi 3 akar 4. Kemudian deki yang ini, deki
yaitu 3. Diubah menjadi 3 akar 1. Sehingga kalau ini sudah diketahui AD 3 akar 4, yang ini DQ-nya 3 akar 1, berarti AQ ini bisa langsung dihitung dengan jumlahkan. Yaitu 3 akar 5. Gitu pakai rumus itu. 3 akar 5. Ya. Kemudian, ini kan sudah tahu 3 akar 5 sebelah sini. Ya. Ini 3 akar 5. Kemudian yang ini, yang PQ ini 6. 6 itu kan bisa ditulis dengan 3 akar 4. Sehingga A ke P yaitu tinggal ini yang dalam tanda akar dijumlahkan 5 tambah 4. 9. Jadi 3 akar 9. Coba siapa yang mau menjernahkan 3 akar 9 jadi berapa? Sok Ahmad, sederhanakan 3 akar 9 menjadi berapa? 3 akar 3 kali 3. Iya, jadi berapa? Akar 9 berapa? 3. Iya, terus? Jadi hasilnya berapa? 3 akar 3. 3 kali akar 9 itu berapa? 3. Jadi 3 kali 3. 3. Hasilnya berapa? 9. 9. Bagus. Nah, kalau saya tampilkan sini. Jadi, jarak antara titik A ke titik P adalah 9 cm. Gitu ya. Bagus, Ahmad. Sekarang kita lanjutkan. Dibaca oleh Aldi. Silakan, Aldi. Siap, Aldi. Silakan baca, Aldi. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. Jarak titik E ke garis GH adalah titik cm. Iya, betul. Ini kan dari E ini kita akan cari titik E ini, akan cari jarak ke garis GH ini. Ada yang bisa nebak nggak? Jarak titik E ke GH. 10. Berapa? Berapa? Tadi yang menjawab 10. Betul kan? Ini aja langsung dari sini ke sini. Karena rusuknya. Tadi siapa yang menjawab? Ilma. Iya, Ilma. Bagus, Ilma. Jadi ini kan tinggal lihat saja. Karena kan titik E harus tegak lurus di sini. Ini HG. Nah, tegak lurus berarti jaraknya 10. Ini tidak usah dihitung. Tinggal lihat. Oh, ini 10. Begitu. Mudah ya. Nah, ini ureanya. Karena kan titik E itu diproyeksikan terhadap garis GH itu H. Maka jaraknya adalah 10. Begitu. Sekarang nomor 4. Silakan Wulan baca. Contoh soal nomor 4. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Titik M dan N berturut-turut, titik tengah rusuk FG dan HG, jarak titik A ke garis MN adalah titik-titik cm. Iya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ya. Ini MN, ini titik A. Jarak dari A ke MN itu berapa? Ya, kita cari caranya. Pertama kita cari FM. FM itu berapa? 2, karena setengahnya. Ya, 2. Kemudian kalau GN, nah ini GN sama 2. Ya, jaraknya karena kan rusuknya ini adalah 4 cm. Kemudian perhatikan AM. AM nih, dari A ke M itu jaraknya 6 cm. Ini hitungannya pakai Pitagoras ya, AF kuadrat ya, AF kuadrat ya. Ya ini AF kuadrat yang ini kemudian ditambah dengan FM kuadrat ya. Setelah dihitung hasilnya 6. Jadi dari A ke M itu adalah 6. Kemudian AN juga sama 6. AN juga sama 6 ya. MN 2 akar 2. Nah, ini MN-nya 2 akar 2 sudah dihitung tadi ya. Kemudian kalau saya gambarkan diambil ini berbentuk segitiga sama kaki ya. Oke, ini segitiga AMN dan sudah ada ukuran-ukurannya ya. Ini 6, ini 6, ini
Yang ini apa 2 akar 2, tapi kalau ini setengahnya berarti akar 2. Ya, MP ini akar 2. Kalau dihitung seperti ini. Ya, ternyata AP ini ya, pakai Pitagoras, AP ini yaitu akar 34 cm. Jadi jaraknya itu adalah akar 34 cm. Ya. Jadi jarak titik A ke garis MP adalah akar 34. Yang terakhir, siapa yang mau baca? Pak. Lupa, Pak. Mohon, Pak. Silakan baca, siapa? Contoh soal nomor 5. Diketahui sebuah 5 segi 4 beraturan T ABCD dengan alas ABCD adalah persegi dengan panjang rusuk 4 cm dan rusuk tegak 8 cm. Jarak titik potong di antara sisi pada alas ke garis TB adalah titik-titik cm. Iya, ini titik diagonal ya. Titik potong diagonal. Baik, kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Ini adalah alasnya. Alasnya berbentuk persegi. Ini namanya limas, ya. Ini ukurannya ini 4 cm, ya. Kemudian ini yang bawah alas kita bagi dari diagonal-diagonalnya, maka di tengah-tengahnya O. Kalau saya ambil, ya, DOB, T. Saya gambarkan di sini seperti ini. DOBT. Kemudian P ini adalah proyeksi dari O ke garis TB. Ini yang akan kita cari jarak dari tengah-tengah ini, ya. Jarak titik potong diagonal, ini titik potong diagonal ke sisi garis TB, ya. Kemudian kita lihat bahwa TB, TD sama dengan 8. Ini TB, TD sama-sama 8. Sedangkan BD yaitu 4. Berarti yang ini 2, ini juga 2. Ya. Kemudian ini gambar yang tadi. Caranya seperti ini, ya. Lihat bahwa TD itu yaitu 8. 8 itu bisa diubah menjadi 2 akar 16. Supaya bentuknya seperti ada akarnya tapi ada angka di depannya sama. Contoh lagi DO. DO itu setengah BD. Nah ini ya, DO ini setengah BD artinya itu 2 akar 2. Ya, jadi ini sudah sama 2, ini sudah sama 2. Nah, tinggal nanti pindahkan akarnya. Jadi untuk TO di sini, karena ini yang miring, berarti yang miring ini dikurangi yang tegak 1 lagi. Jadi 16 dikurangi 2. Jadi hasilnya itu jarak TO itu 2 akar 14. Ini yang 2 akar 14. Kemudian kita lihat, ini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Ini alasnya, yang ini tingginya. Bagaimana cara menghitung luas segitiga? Setengah tinggi kali alas. Iya, setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kan alasnya BO. Alasnya BO. Tingginya TO. TO bagi 2 gitu ya. Nah, itu kalau dilihat alas dan tingginya ini. Ini juga bisa dilihat lagi. Ini bisa dianggap alas, ini dianggap tinggi. Jadi satu segitiga tapi dengan cara menghitung yang berbeda. Ini TB alasnya, ini TB kan. Kemudian OP adalah tingginya. Nah, ini tulis bagi 2 lagi. Kita masukkan BO-nya 2 akar 2, TO-nya 2 akar 14, ya bagi 2. Kemudian TB-nya 8, OP-nya kita belum tahu. Setelah dihitung ternyata OP-nya adalah setengah akar 7. Jadi OP yaitu setengah akar 7. Begitulah cara menghitung jarak ya dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, ini jarak titik potong diagonal sisi pada alas ke garis TB adalah setengah akar 7. Begitu caranya. Baik, ini ada latihan ya. Ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini ada 9 kelompok, 4 orang sesuai urutan absen saja. Tiap kelompok mengerjakan hanya soal latihan untuk presentasi. Setelah presentasi semua soal latihan diusahakan selesai. Nah, ini dikerjakan ya.
Waktunya saya beri waktu 30 menit. Kita sampai jam 9.30 ya. Nanti jam 9:15 kita on lagi untuk mempresentasikan. Nah, ini soalnya. Sebutkan diagonal bidang dan diagonal ruang dari gambar bangun berikut. Coba ini di capture, bisa nggak? Di screenshot bisa nggak? Atau nanti saya kirimkan lewat WA saja ya. Ya, ini nomor 1 ya, kelompok 1, 2 absen sesuai absen. Ya, nanti saya capture aja ini. Kemudian ini 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Ya. Kemudian yang kelompok 5 nanti yang soal-soal yang tadi di pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Nanti saya berikan ke WA ya. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Nanti yang siap presentasi itu akan ditanya di WA nanti ya. Kemudian selamat mengerjakan ya dan berkolaborasi dengan teman ya. Sekarang Bapak tutup dulu ya. Ya.